Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, sekali lagi marilah kita persembahkan puji dan syukur pada Allah SWT. Karena berkat taufik dan hidayahnya kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan ini akan tetap menjadi modal kita dalam pelaksanaan ibadah kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tausiah kita pada malam hari ini pengurus menjadwalkan keutamaan istighfar, ya, Bapak dan Ibu. Istighfar artinya sebuah permohonan kita kepada Allah agar kita diberi maghfirah, dan permintaan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, untuk menautkan judul Ramadan ini dengan kajian kita bersambung surat Al-Baqarah, sudah sampai pada ayat 187. Kita ambil ayat 187 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanun ampusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wa batau ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul ghaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr summa atimus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum akifun fil masajid tilka hududullah fala takrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Ayat ini diakhiri dengan kata yattaqun, sejalan dengan tujuan puasa kita. Bapak dan Ibu, ayat 187 ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, persoalan makan dan minum di waktu malam, ya, sampai terbit fajar, dan diakhiri waktu imsak, dan kita menyempurnakan puasa sampai malam. Yang kedua, dijelaskan mengenai suami istri di malam Ramadan diperbolehkan bergaul. Yang tidak boleh bergaul adalah ketika telah meniatkan untuk i'tikaf di masjid. Termasuk proses-prosesnya untuk bergaul itu tidak diperbolehkan, karena itu ketentuan dari Allah dan dijelaskan kepada manusia. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak keseluruhan menjelaskan, kita ambil saja berkaitan dengan di mana posisi istighfar kita paling afdal untuk meminta maghfirah Allah. Kita
Kita ambil penggalan ayat ini. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah kamu dan minumlah kamu hatta yatabayyana lakum, sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Artinya fajar. Benang yang hitam itu malam, benang yang putih itu siang. Tuma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kamu sampai malam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ini adalah rukhsah dari Allah untuk memperbolehkan kita makan dan minum di malam hari. Ya. Itu sampai terbitnya fajar dan imsak. Ya. Dan paling lewat itu sebatas subuh. Apa latar belakang atau sebab turunnya ayat ini? Maka kalimat ini muncul. Diperbolehkan makan dan minum di waktu malam. Ya. Dahulu di permulaan Islam, Bapak dan Ibu, puasa itu lama. Batasnya adalah setelah berbuka, salat maghrib, salat isya, setelah itu tidak boleh lagi makan. Jadi tidak ada sahur. Atau sudah tertidur, ya. Kemudian salat isya, tidak boleh lagi makan sampai pagi, sampai malam besok, tidak boleh lagi makan. Betapa panjang. Ada kisah seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Seharian Qais ini bekerja di ladang kurmanya dan terasa badannya sangat letih dan dia pulang menjelang berbuka. Sampai di rumah dia bertanya kepada istrinya, "Hei istriku, apa yang boleh kita makan untuk berbuka?" Karena belum nampak terhidang. Maka dia bertanya kepada istrinya. Nggak sama dengan sekarang, jauh sebelum berbuka sudah terhidang di meja kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa kata jawab istrinya? "Ya suamiku, minta saya tunggu sebentar, saya siapkan." Sementara istrinya menyiapkan, Qais ini sudah tertidur. Laka dia. Nah, Bapak dan Ibu, tertidur, kemudian bangun isya, selesai isya, dia sudah terikat, tidak boleh makan lagi. Sampai malam besok. Nah, malam besok seperti itu juga. Akhirnya dia pingsan, lalu bertanya kepada Nabi. Maka jawaban dari peristiwa seperti ini, inilah kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Boleh makan minum sampai pagi, batasnya imsak, menahan untuk puasa. Nah, ini jawaban. Di ayat ini menjawab persoalan masyarakat di awal Islam ketika itu. Ibnu Katsir ini memberi penjelasan tentang keringanan Allah tentang sahur. Ya. Nah, para ibu, ini maksudnya adalah betapa Allah memberikan rukhsah keringinan makan sahur itu. Nah, keringanan itu ditandai dengan kata di sini summa atimmu siyama ilal lail. Ilal lail, al-laili, ya. Ada di alam Al-Qur'an ini ada 3 tuh, ada al-laili, al-lail, ada lailan, ada lailatan. Apa bedanya itu? Dia 3 itu berbeda. Kalau al-lail ini, Bapak dan Ibu, sekarang sudah al-lail nih, ya. Setelah salat isya sampai sahur besok itu al-lail namanya. Ya.
Artinya setelah itu sudah bisa kita beribadah setelah ini. Nah, ini qiyamul lail, ini tarawih. Sesudah ini kalau tidur nanti tahajud lagi. Nah, pada itu sampai pagi. Nah, ada kata lailan, ya, itu di dalam surah Isra ada. Ya. Lailan itu adalah parohan malam. Ya. Mulai dari pertengahan malam, parohan malam tentu jam 12 ke bawah. Ya. Tapi kalau lailatan, nah kalau lailatan ini mulai dari kita berbuka tadi sampai pagi itu lailatan, ya. Lailah. Ya. Nah ada kata al-lail ini di sana adalah kita boleh menyempurnakan puasa sampai malam besok. Malam besok. Nah Bapak Ibu itu menjawab tantangan atau peristiwa Kais tadi dan dia dalami sahabat-sahabat yang banyak ketika itu. Nah Bapak dan Ibu, keistimewaan pada malam-malam ini adalah ini ada ditandai oleh hadis diriwayatkan oleh Ahmad, kesempatan kita untuk berdoa. Singkatan kita ambil penggalan hadis ini, taftahu abwabus sama nisfu al-lail fayunadi munadin. Langit terbuka. Jadi langit itu terbuka ketika mulai pertengahan malam. Jadi saat itulah kesempatan kita untuk berdoa. Kita salat malam itu, salat tahajud itu jam berapa Bapak dan Ibu? Jam sampai ala betul lagi. Ya. Mangalah doa aku ndak mau kabur doa. Lagi lah betul terlambat ketinggalan kereta. Saat langit terbuka nih kita berdoa. Jam 1, jam 2, jam 3 kalau Nabi kan jam parohan malam itu. Dan parohan malam ketiga ke bawah. Dan Nabi sudah mulai jam 1 itu sudah mulai. Karena sudah terbuka pintu langit. Kesempatan kita untuk berdoa. Salat malam, karena sebut tadi di anak muda kita mengingatkan jangan sampai tinggal salat. Ya. Salat itu mi'rajul mu'minin. Dia tegak lurus kita ini, mi'raj kita sebetulnya. Nabi menyebut salat itu di mi'raj. Itu salat itu mi'raj. Adalah sangat elok kalau kita berdoa ketika langit terbuka, finis fulail, ya, di tengah pertengahan malam itu. Nah di sahurnya para ibu, pada itu beberapa ayat mengingatkan bahwa sahur itu adalah kesempatan yang paling baik untuk melakukan istighfar. Istighfar ini sebenarnya hasilnya sangat kita cita-citakan dalam puasa ini. Apa cita-cita kita? Dan diberi peluang oleh Allah SWT, disampaikan oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, man shoma Ramadan wa qama ya, iman wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa dan menegakkan malamnya dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan untuk mendapat maghfirah dan rahmat Allah, diampuni, maghfirah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, zanbi, dosa yang diampunkan, tapi dosa besar tidak, ya. Nah, di sahur inilah kesempatan. Jadi istighfar ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini, 5 hal saja, ya. Kapan istighfar itu yang paling baik? Nah, diajarkan, ditunjukkan di ayat pada surat Ali Imran ayat 17 disebut sabirina wassadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, wal mustaghfirina, orang yang meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Itu yang paling baik, waktu sahur.
juga diberi peluang pada ayat 18 surat Az-Zariyat. Wabil ashar hum yastaghfiruna. Di waktu sahur itulah waktu yang paling baik untuk meminta ampun kepada Allah, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, karena itu sahur itu dianjurkan, rukhsah, dan itu jangan diabaikan. Dalam ayat tadi dijelaskan kemudian, ya. Dalam ayat tadi dijelaskan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Itu yang dijelaskan. Sahur itu peluang. Peluangnya tidak saja memberi keberkatan, tapi juga ada fadilah yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis Bukhari ada perintah Nabi, sasakharu fa inna fi suhur barakah. Laksanakan makan sahur, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkatan. Nah, jadi sahur, ingat tadi menjelang fajar. Yang sangat dianjurkan oleh Nabi, orang yang melambatkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Tapi itu tentu pada waktunya. Sudah ada ustaz-ustaz kita mengingatkan, kalau sesudah subuh ada sahur lagi namanya. Atau makan tengah malam seperti orang dulu, balik di masjid jam 2 balik malam. Seperti kami di Bayang jam Bayang jam 2 balik malam. Tiba rumah bangunkan anak jam 2 balik malam tuh makan sahur. Itu enggak makan sahur namanya, itu makan tengah malam namanya itu. Ya. Dan sahur itu setelah terbitnya fajar. Nampak fajar, kata orang kampung lah badare-dare kuku ayam, baru makan sahur. Sampai suara azan berkumandang di menara atau diperingatkan kita dengan sirine di waktu pagi. Nah, Bapak dan Ibu, tidak hanya keberkatan dibagi Allah, tapi disebutkan bagaimana pentingnya istighfar itu di waktu sahur. Nah, disebut pada hadis lain diriwayatkan oleh Ahmad, as-suhur akluhu barakat fala tad'u walau ay yajra ahadukum jara'ata min ma'in. Sahur itu ialah makan yang penuh keberkatan. Maka oleh sebab itu jangan ditinggalkan makan sahur. Satakan tuh apapun mata, bangunlah di waktu sahur itu. Jangan ditinggalkan, seorang di antara kamu jangan ditinggalkan makan sahur, walaupun akan meminum seteguk air, mimma, seteguk air. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirun. Bayangkan Bapak dan Ibu. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang sahur. Luar biasa kan? Jadi waktu yang paling elok itu melakukan istighfar itu adalah di sahur selama bulan Ramadan. Ini juga di waktu puasa-puasa sunat. Yang kedua, apa pentingnya istighfar itu, faedahnya? Istighfar itu kan zikir sebetulnya, minta maghfirah dari Allah. Dia bermanfaat untuk mempermudah mempermudah segala urusan kita. Itu faedahnya. Orang banyak istighfar akan mudah segala urusannya. Dia penting. Betapa pentingnya? Pertama, mutmainal qulub, untuk menenangkan hati. Yang kedua, hudu'an nafs, mententramkan jiwa. Ziyadatur rizq,
melapangkan rizki. Ridha Allah, meraih redha dari Allah. Nah, Bapak dan Ibu, itu diantara faedah dari istighfar itu. Ada sebuah hadis yang penguat, ya, diriwayatkan oleh Huzaimah, itu di ayat hadis nomor 1780, ya. Fa amma khoslatan, ya, allatani, ya, tarduna bihima rabbakum. Al-awal fasyadatul an la ilaha illallah wastaghfirunahu. Nah, Bapak Ibu, kita dianjurkan selama bulan Ramadan ini carilah 4 yang penting di bulan Ramadan ini. 2 yang penting pertama itu adalah, pertama, perbanyak mengucapkan syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian perbanyak istighfar. Yang ketiga, apa bacaan istighfar? Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis banyak bacaan istighfar ini. Tapi yang paling dianjurkan adalah astaghfirullah. Ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang dianjurkan. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan Dia berdiri sendirinya, dan Dialah dan kepadanya lah aku meminta taubat. Taubat diterima, taubat itu rizki. Dari Bapak anjuran juga, rizki taubat itu adalah rizki, karena itu kita penting doa. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Nah, ilham tadi dalam ayatnya mengingatkan itu. Tubuh taubatan nasuha. Itu sangat dianjurkan. Ya. Yang keempat adalah dalam beberapa keadaan kita dianjurkan untuk beristighfar. Nah, Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya ada 3 keadaan, 3 situasi. Yang pertama, kita dianjurkan beristighfar, berzikir di mana, bila, dan dalam keadaan apa saja. Hai sumakum tawaida masyarakat, kapan saja kita harus beristighfar sebanyak-banyaknya. Keseharian kita dipenuhi oleh istighfar. Yang kedua, istighfar sesudah sholat. Kita sholat, tidak ada melakukan kesalahan apa-apa, kita disuruh istighfar. Itu adalah membentuk kecerdasan kita, membentuk kesadaran bahwa salat kita itu perang. Perang ini perang besar itu. Kenapa perang besar? Baru saja kita takbir, sudah datang iblis mau bawa kita kemana-mana. Perang. Kadang-kadang ada yang terbawa sampai salam, entah tidak tahu dia. Entah sudah selesai sholatnya apa enggak. Tapi ada yang perang, ada bolak-balik. Kembali lagi di sholat, balik lagi di bawah setan. Balik lagi. Dan itu yang membuat kita, ya, bacaan-bacaan kita kalau jadi imam, lupa ayat. Itu penyebabnya. Nah, karena itu imam itu tidak boleh banyak pekerjaan. Dia fokus membaca Al-Quran. Ya. Yang ketiga adalah zikir saat kita mungkin melakukan kesalahan kepada diri kita, kepada Allah, kepada manusia, kepada alam. Banyak kesalahan kita. Itu tanpa kita sadari. Kepada diri namanya zalimul li nafsi. Astaghfirullah. Kepada Allah banyak kesalahan, tertinggal kewajiban-kewajiban kita oleh yang sunat dan lain macam-macam, ya. Astaghfirullah. Bersalah kepada manusia, kurang silaturahmi kita. Astaghfirullah. Dengan alam, kita merusak alam ini. Sepotong sampah yang pernah kita buang ke dalam bandar, pernahkah sudah membuangnya? Astaghfirullah. Adakah kita seperti itu?
Salah. Ya, salah. Oh, bayangkan pada ibu, kita selama ini orang Barat itu tidak Islam. Bisa dengar cerita sana. Mereka untuk memelihara itu saja, mencuci mobilnya tidak mau dari depan rumah. Karena ketakutan terganggu tetangganya. Yang kedua, ketakutan air itu akan menghilir ke dalam air. Air akan keruh dan cemar air. Karena itu air mereka jernih. Di Nederland airnya jernih, di Jerman airnya jernih, di Inggris airnya jernih. Batang Arau kita, Masya Allah. Nah, para ibu, subhanallah, astagfirullahaladzim. Jadi kesalahan kita banyak. Nabi pun, contoh Nabi Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan, ya. Dia menzalimi dirinya. Nah, para ibu, maka diajar beberapa kalimat oleh Allah, menggabungkan antara istighfar, rahmah, dan menggabungkan dengan taubat. Nah, itu kalimatnya. Pertama kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Tuhanku. Aku telah menganiaya diriku. Karena itu ampunilah aku. Karena Engkau yang terbaik untuk memberi ampun. Nah, itu doa pertama Adam ketika melakukan kesalahan. Doanya kedua diajarkan adalah la ilaha illa anta subhanaka rabbi inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Aku telah menzalimi diriku, karena itu berilah aku kasih sayang, rahmat. Karena Engkau yang paling baik memberi kasih sayang kepadaku. Yang ketiga doanya, la ilaha illa anta subhanaka rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi istighfar ini dikaitkan dengan kalimat rahmat, kalimat taubah. Ya Allah, aku tidak Tuhan selain Engkau yang patut disembah, Maha suci Engkau, aku telah menzalimi diriku, karena itu aku minta taubat kepada Engkau. Karena sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itu kalimat-kalimat yang diajarkan kalau kita melakukan dosa besar. Ya, besar. Lalu kita menyadari ada kecerdasan. Kalau bahasa Melayu minda, namanya kecerdasan otak kita ini dalam beribadah. Ya. Kita ini lemah. Ya. Karena itu doa kita, ada doa pagi petang kan ada disebut. Wala takilni nafsi tarafata ainin. Ya Allah, jangan dibiarkan diriku sendiri walaupun sekejap mata. Seperti itu minta kita. Walaupun sekedip mata. Jangan biarkan kami ya Allah. Tetap tuntun kami ya Allah. Lalu ada doa-doa yang lain yang dianjurkan seperti doa pagi petang juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abruka wa ana ala ahdika ya. Wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang patut disembah selain Engkau, karena Engkaulah yang menjadikan aku. Ana abruka, saya adalah hamba Engkau. Wa ana ala ahdika, saya ini dalam perjanjian dengan Engkau. Wa wa'dika, dan aku berjanji, berupaya akan memenuhi janji itu. Mastata'tu, semampu aku. Karena kita lemah, ya, lemah. Diperintah bangun malam, kita tidak mampu. Taqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatlah kepadaku dengan memperbanyak sunat, kita tidak mampu. Nah, karena itu khalaqtani, ya.
mastata'tu, semampu kita. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berselindung kepada Engkau ya Allah dari apa yang aku buat. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku betapa banyaknya nikmat Engkau ya Allah untuk aku. Wa abu'u laka bi zanbi. Betapa banyak pula dosa aku kepada Engkau ya Allah. Faghfirli, karena itu ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan ya Allah selain daripada Engkau. Nah, ini doa-doa yang diajarkan kepada kita pagi dan petang. Ibu-ibu tuh sering baca doa, saya dengar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sial kehidupan kita tak mau atau tak senang atau tak lupa senantiasa istighfar itu. Jangankan setiap hari, sudah salah pun tidak istighfar. Nah, itu yang sial itu hidup kita. Yang terakhir adalah bagaimana fadilah istighfar. Ini banyak. Kalau kita jelaskan bisa sampai pagi. Kita ambil 5 yang singkat-singkat saja. Pertama, istighfar itu mendatangkan kasih sayang kepada kita. Rahmat Allah. Itu terlihat ditegaskan di dalam surat Namal ayat 46. Itu doa Nabi Saleh, peringatan Nabi Saleh. Di situ dijelaskan, diingatkan kaumnya, wahai kaumku, kenapa engkau minta dipercepat datangnya kejahatan padahal engkau belum meminta kebaikan? Laula astaghfirunallah la'allakum tarhamun. Beristighfarlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat kasih sayang dari Allah. Nah, ini bukti ya. Yang kedua, menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Itu dalam surat Al-Anfal ada. Banyak beristighfar akan mengampuni dosa kita. Tuhan tidak akan memberi azab kepada orang yang bersalah. Wahum yastaghfirun. Selama mereka tetap beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, akan membantu bagi ibu yang mandul mendapatkan keturunan. Nah, itu dimanakan oleh ulama. Itu pada surat Nuh ditegaskan. Ya. Ya. Wa yamdudikum bi amwalik wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakumun anhar. Istighfar itu akan dapat memperluas rezeki kita, akan bisa membantu kita mendapat keturunan. Selain itu juga akan akan mendatangkan surga kepada kita yang air mengalir di bawahnya. Yang keempat adalah akan dimudahkan segala urusan. Orang yang banyak beristighfar akan dimudahkan keluar dari kesulitan-kesulitan, akan dilapangkan rezekinya. Yang kelima terakhir adalah membebaskan kita dari sikap pemalas. Pemalas ini kunci penyakit. Nah, Bapak dan Ibu, diingatkan orang yang pemalas banyak-banyaklah istighfar. Nabi mencontoh kepada kita, ketika datang kepadaku sikap yang malas, maka aku beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata Bapak Ibu, penyakit pemalas itu luar biasa. Makanya muncul dalam beberapa doa Nabi, Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berselindung kepada Engkau dari sikap yang lemah dan pemalas yang tak ada obatnya. Yang kedua, ya Rab, a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berselindung kepada Engkau dari sikap pemalas dan hari tua yang buruk. Disandingkan itu Bapak dan Ibu, sikap pemalas dan hari tua yang buruk. Orang pemalas sejak kecil sampai besar-besarnya hari tuanya buruk. Pada Ibu, kita berselindung kepada Allah, astagfirullahalazim, jangan kita mendapat hari tua yang buruk. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.